Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para syarifah, juriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu kita, guru kita Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Saggaf. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah Surabaya. Dan ulun hormati dan ulun muliakan pula yakni Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf juga sama. Dan para habib yang lainnya yang tidak ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takjim dan hormat kami kepada beliau-beliau semua. Dan kemudian yang ulun hormati dan ulun muliakan para ulama, para guru-guru dan para tetuha kampung kita. Alhamdulillah telah berhadir Guru Muhammad Zaini, pengulu kita, dan bapak-bapak, ibu-ibu terkhusus yakni Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah beliau telah berhadir. Ulun di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pian Barataan yang telah meluangkan waktunya dalam acara yakni memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul ibunda kami yang ketujuh yakni almarhumah Ruqyah binti Iruk. Ulun tidak panjang lebar di sini, yakni ulun sekaligus keluarga dan pembawa acara, yakni pertama pembukaan, yang kedua langsung aja kita ceramah, kadada tilawahnya langsung karena sudah membaca ayat tadi, ayat Al-Quran surah Fatihah kan sama aja. Dan terakhir yakni doa dan penutup. Dan kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua langsung aja ya, karena waktunya sudah 9:30. Ceramah agama yang dibawakan guru kita, tamu kita yakni Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Saggaf dari Surabaya. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tes ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para asatidah, para guru, para ustadz yang hadir di dalam majelis ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada pian semuanya. Begitu juga sahibul hajah Ustadz Anwar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, lahir dan batinnya, kepada para ulama semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga, sehingga insya Allah akan menjadi seseorang yang mampu untuk membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan para habaib yang hadir di dalam majelis ini, terkhusus Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Jadi nama beliau kebalikan nama saya. Nama beliau kebalikan nama saya. Kalau nama saya Muhammad bin Abu Bakar, beliau namanya Abu Bakar bin Muhammad.
marganya sama-sama asegafnya. Ya. Alhamdulillah. Dan hadirin hadirat para pecinta Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kehadirat Allah, karena malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semua di dalam majelis ini. Yang pertama, tentu sebelum saya mulai majelis ini, apa yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf akan keterlambatan kedatangan saya, sehingga terlalu malam ini tadi. Saya baru sampai tadi maghrib tadi, saya baru sampai ke penginapan di mana namanya, hotel apa di Putri Duyung sana, di Madinah Hotel. Saya nginep di sana, baru nyampe tadi maghrib. Jadi selesai saya siap-siap mandi, langsung saya berangkat ke sini dari Surabaya. Jadi mohon maaf akan keterlambatannya, tapi insya Allah di kesempatan ini saya tidak akan bahas panjang lebar, karena kata Ustadz tadi, karena jamnya sudah jam 9:30 ya. Maka insya Allah sedikit, tapi saya harap yang tenang, yang khudu, yang khusyuk, karena yang akan kita bahas adalah terkait dengan seseorang yang kita cintai. Seseorang yang pada malam hari ini kita peringati kelahirannya. Seseorang yang luar biasa, sehingga mengantarkan kita menjadi seseorang yang paham mana yang hak dan mana yang batil. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad. Beliau adalah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ingat hadirin, dalil-dalil maulid seperti apa yang saya sampaikan barusan itu adalah sangat penting sekali, terutama bagi kita seseorang yang praktisi mawalid Nabi SAW, yang mempunyai kebiasaan membaca maulid. Penting sekali. Kenapa demikian? Karena enggak sedikit, terutama di Jawa juga, yang sudah mulai meradang, banyak terkontaminasi dengan Wahabiyah, sehingga akhirnya yang biasa membaca maulid kemudian berubah tidak membaca maulid. Kenapa demikian? Karena dia hanya asik membaca maulidnya, tapi dia tidak menekuni dalilnya. Begitu datang orang, oh maulid ini bid'ah, di zaman Nabi gak ada, kamu dalil maulidnya apa? Gak bisa jawab dia. Dia gak bisa jawab. Nih dalilnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang menyesatkan kita membawa dalil. Segala sesuatu yang baru gak ada di zaman Nabi, maka itu adalah sesat. Dan segala sesuatu yang sesat tempatnya adalah neraka. Maulid ini gak ada zaman Nabi Muhammad. Sehingga apa? Kita yang hanya sekedar membaca maulid tapi tidak mempelajari dalilnya, bingung. Bener juga ya, di zaman Nabi gak ada peringatan maulid Nabi. Bener juga ya, di zaman Nabi Muhammad gak ada peringatan maulid Nabi. Berarti ini adalah bid'ah. Waduh, berarti masuk kepada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya maulid ini adalah bid'ah. Ini saat kita tidak mempelajari dalilnya. Maka di kesempatan ini saya awali majelis ini dengan dalil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita bermaulid ini dalilnya adalah Al-Qur'an. Ingat ya, dalilnya Al-Qur'an. Bukan sembarangan hadirin. Para guru kita, para ulama kita, mulai daripada Guru Zaini di Martapura menghidupkan maulid, bukan sekedar baca hadirin, tapi memang dalilnya adalah qat'i,
langsung turun dari Al-Quran. Apa dalilnya Habib? Lihat, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul dari kata qala yaqulu qaulan, kul fi'il amarnya. Katakan wahai Muhammad. Nabi diperintah untuk mengatakan kepada siapa? Kepada umat. Katakan wahai Muhammad, kul bifadlillah, dengan sabab fadlnya Allah. Fadl karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab fadlnya Allah, dengan sebab karunia yang Allah ta'ala limpahkan kepada kalian, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmatnya Allah. Ba di sini berarti sababiyah, sehingga diartikan birahmatihi, dengan sebab rahmatnya Allah. Gak bisa diartikan hanya dengan rahmatnya Allah, dengan sebab, dengan fadlnya Allah, itu tidak cukup, sulit memahamkan. Maka kalau kita pelajari tafsirnya, di sana dikatakan ba-nya adalah ba sababiyah, sehingga melahirkan arti dengan sebab rahmat Allah. Apa perintahnya? Bergembiralah, falyafrahu, hendaklah mereka. Kenapa berubah-berubah ini mikir? Kul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu, hendaknya kalian itu bergembira. Ini anjuran nih. Memang tidak ada kata-kata hendaklah kalian itu bermaulid, hendaklah kalian itu membaca maulid Nabi. Enggak ada. Lantas di sana tadi dikatakan dengan sebab keutamaan pemberiannya Allah, dengan sebab rahmatnya Allah. Mana tidak disebutkan dengan sebab Nabi Muhammad? Perlu kita ketahui hadirin, bahwa pemberian Allah Ta'ala terbesar bagi umat manusia adalah dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka kita gak akan pernah tahu hak, gak akan pernah tahu mana yang batil. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, seorang anak tidak akan pernah tahu apa itu haknya orang tua. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, orang tua tidak akan pernah tahu apa yang menjadi hak daripada anaknya. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah pemberian terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini hadirin. Terlebih lagi, Nabi pernah mengatakan, ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan, kata Nabi. Nabi menyaksikan sendiri, Nabi bersaksi sendiri bahwa aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat. Sehingga dengan dalil tadi, wa birahmatihi, dengan sebab rahmat yang diberikan Allah, yang dimaksud rahmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan untuk bergembira. Bergembiranya umat Nabi Muhammad seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, it'amut ta'am, memberikan makanan, berbagi makanan, berzikir, kumpul bersama, berdoa bersama, bermunajat bersama. Ini bentuk gembira yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kepada umat ini. Falyafrahu, maka hendaklah kalian itu berbahagia. Gimana gak bahagia hadirin? Kita bisa bayangkan. Saya kasih contoh. Umat terdahulu itu hidupnya penuh dengan kesulitan, Pak. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad, hidupnya penuh dengan kemudahan. Contoh, umat Bani Israel, mereka kalau badannya tertimpa najis, ini bisa Anda temukan di dalam kitab Tafsir Sawi, hasiah daripada Jalalain, Tafsir Al-Quran. Itu di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya
Bani Israel kalau badannya tertimpa najis maka harus dikuliti. Ini kalau tangannya, kulitnya yang kena najis, maka harus disobek, dibuang. Kalau rambutnya yang kena najis, maka harus dipotong. Kalau pakaiannya yang terkena najis, maka harus dibuang. Nggak ada toharoh, nggak ada kemudahan. Tapi lihat, begitu lahir Nabi Muhammad, hukumnya berbeda hadirin. Tertimpa najis kulitnya, bagaimana fikih mengatakan? Warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, maka sudah menjadi suci. Tinggal dibasuh air, gak perlu itu kulitnya dikuliti. Maka apa? Rahmat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bisa kita bayangkan, kalau kita masih hidup di masa hidup dengan hukum sebagaimana hukum daripada Bani Israel, kesulitan hadirin. Begitu kita punya badan tertimpa najis, maka disobek. Bukan hanya itu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan faqtulu anfusakum. Gimana terusannya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Itu bagi siapa? Bani Israel yang mereka hendak bertaubat. Jadi Bani Israel, Pak, mereka hidupnya ratusan tahun, tapi sulit. Setiap kali mereka bermaksiat, maka dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditutup, ditampakkan. Langsung turun petir dari langit, kemudian jatuh ke rumah orang tersebut, maka petirnya membekas menjadi tulisan yang tidak bisa dihapus. Misal orang yang tinggal di dalam rumah tersebut pelaku zina, maka ada tulisannya sakinu hadzal bait az-zani. Orang yang tinggal di rumah ini adalah pelaku zina. Gak akan pernah hilang tulisan tersebut sampai kapan? Sampai dia bertaubat. Baru dikatakan bertaubat jika apa? Membunuh dirinya sendiri. Itu syaratnya Bani Israil. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bunuhlah diri kalian kalau kalian mau bertaubat. Yang seperti itu lebih baik bagi kalian, sehingga mereka diperintahkan untuk bunuh diri. Lihat nih umat Nabi Muhammad, bentuk rahmat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad. Ya, kita Pak mau bermaksiat, melakukan maksiat, pulang ke rumah usai melakukan maksiat pakai kofiah, pakai sarung, berangkat maulid duduk di depan, udah gak kelihatan maksiat kita, udah dipanggil guru. Padahal sebelumnya habis nombok togel, padahal sebelumnya habis berbuat maksiat, ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Nabi Muhammad untuk ini umat, sehingga diberikan kemudahan. Lebih luar biasa lagi apa kata Allah melalui lisan Nabi SAW? At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, maka dia bagaikan tidak mempunyai dosa sedikit pun. Kita sebagai manusia berbuat maksiat banyak Pak. Mulai dari balik, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Hatinya ada sombong, dengki, riya, hasud. Mulutnya sering menyakiti orang. Begitu dia bertaubat, taubatan nasuha, saya niat ya Allah gak akan berbuat maksiat lagi. Saya taubat ya Allah, taubatan nasuha, saya menyesal berbuat maksiat. Saya menyesal punya hati dulu kotor. Saya menyesal punya mulut sering menyakiti hati orang. Begitu dia menyesal, dia tidak mengulangi lagi. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah, bagaikan tidak mempunyai dosa
sedikit pun. Dosa yang sebegitu banyaknya dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususiyah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah rahmat untuk umat ini. Faham? Faham? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatul muhda, rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Sehingga pantaslah kalau kita itu bersyukur, hadirin. Bentuk syukurnya kita apa? Mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad di tanggal 12-nya, di hari Seninnya, sebelum fajarnya Nabi Muhammad dilahirkan. Begitu lahir, maka berubah hukum alam ini, penuh dengan kemudahan. Yang sebelumnya taubat harus bunuh diri, berhenti, gak ada lagi, cukup menyesal. Kemudian Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Masih banyak sekali hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan perempuan harus banyak bersyukur. Kenapa begitu? Sebelum lahir Nabi Muhammad, perempuan begitu hina, hadirin. Sampai dikatakan kalau sudah datang bulan, kalau sudah haid, maka perempuan itu tidak boleh tinggal satu rumah dengan suaminya, dengan anaknya. Dipisah. Itu bisa antum cari di kitab Sawi, hadirin. Dipisah, piringnya terpisah, gelasnya terpisah, tempat tidurnya terpisah. Nanti kalau sudah suci, berhenti haidnya, dimasukkan lagi ke dalam rumah. Hina betul perempuan itu dulu, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW, beliau berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, berumah tangga dengan Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan di dalam salah satu hadisnya, karena Nabi SAW, ada itu Nabi Muhammad SAW meminum bekas gelas yang telah aku minum, wa ana haid, kata Sayyidatuna Aisyah. Nabi meminum bekas gelas yang usai aku minum, aku pakai, sedangkan aku dalam posisi haid. Sehingga akhirnya apa? Menjadi hukum. Oh, berarti nggak apa-apa minum daripada bekas nyawa perempuan yang sedang haid, makan bersama dengan perempuan yang haid, tidur bersama dengan perempuan yang haid. Yang diharamkan hanya tamattu ma bainar surrah war rukbah, bersenang-senang dengan apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Itu yang diharamkan. Adapun lainnya, oh diperkenankan. Tinggal serumah, makan bersama, minum bersama, tidur bersama, bercengkrama, memakan masakannya, kemudian bahkan bercengkrama, berinteraksi setiap saat, tidak dilarang. Setelah lahirnya Nabi Muhammad, maka perempuan menjadi mulia. Sehingga akhirnya apa? Ikhwani yang dimuliakan Allah, pantaslah kalau kita bersyukur karena sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam qasidah itu dikatakan apa? Ya khairah mauludin bi Makkah qad ata, ya khairah mauludin bi Makkah qad ata, dallat lihaibatihi jami'u khusumihi, dallat lihaibatihi jami'u khusumihi. Dallat lihaibatihi, menjadi hina karena kewibawaan Nabi Muhammad. Siapa? Musuh-musuh Allah. Hukum-hukum yang rusak, hukum-hukum yang sesat, semuanya menjadi sirna. Dha'at bihi kullul awalimi jahratan. Ya Pak? Dha'at bihi kullul awalimi jahratan wal kaunu asbaha musyrikan bikudumihi. Kemudian seluruh alam ini menjadi terang karena sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah kehidupan,
terang kehidupan umat, penuh dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pantas hadirin bergembira, itu pantas. Mengeluarkan uang yang banyak untuk beli makanan disuguhkan. Kenapa? Gembira akan kelahiran Sayyiduna Muhammad. Gembira akan seseorang karena sebab seseorang yang telah menjadikan kita penuh hidup dengan keuntungan duniawiyah dan ukhrawiyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bahas bisa lebih panjang lagi tentang Nabi Muhammad itu. Kalau kita pretelin lagi, kalau kita kupas satu persatu, bahkan sampai kepada proses kelahiran Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi, oh butuh waktu yang bukan hanya 1 jam 2 jam kemudian selesai. Maka butuh waktu lagi untuk kita bisa bertemu hadirin yang dimuliakan Allah. Maka yang sedikit itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Pesan Al-Faqir, pesan saya kepada antum semua hadirin, kepada pian semuanya, mari setiap tahun kita melewati Rabiul Awal, maka hendaknya tambah kenalnya kita akan Nabi Muhammad. Pelajari tentang Rasulullah, pelajari tentang Nabi Muhammad. Agar apa? Yazdad mahabbatuna, bertambah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita sudah semakin banyak pengetahuan kita akan Rasulullah, maka kita juga akan semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seseorang yang sudah sangat cinta kepada Nabi Muhammad, maka hidupnya akan mudah untuk bertakwa, mudah untuk ibadah, mudah untuk taat. Itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi bekal untuk pulang semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat kita semua menjadi pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat majelis ini kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ini mudah-mudahan tidak pernah pian lupakan di dalam setiap doa pian, semuanya di dalam berbunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, takdirkan kami untuk bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun cuma sekali ya Allah. Sebelum wafat, takdirkan mata kami untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabimu pernah mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Siapa orang yang memandangku di dalam tidurnya, maka dia telah memandangku secara nyata. "Man ra'ani fid dunya sayarani yaumal qiyamah." Siapa orang yang melihat aku di dunia, maka dia akan melihatku nanti di hari kiamat. Ya Allah, takdirkan mata kami sebelum wafat sekali saja ya, untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga di akhirat kelak kami Engkau takdirkan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kami takut apakah akan apa yang disabdakan Nabi, bahwa Nabi pernah mengatakan, "Wailun summa wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka, sungguh celaka siapapun di antara kalian yang tidak bisa bertemu dengan aku nanti di hari kiamat. Ya Allah, jangan takdirkan kami adalah orang yang celaka itu. Jadikan kami semua adalah orang yang beruntung dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, takdirkan terutama kepada semua yang hadir ini, baik yang mendengarkan ataupun yang tidak mendengarkan, baik yang khusyuk ataupun yang tidak khusyuk, takdirkan ya Allah untuk bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, jangan hanya sampai kepada kami, tapi kepada anak-anak kami, kepada anak turun kami, kepada 7 turunan kami yang kami belum pernah melihatnya. Berikan kesempatan kepada mereka semua untuk bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, pertemuan kami pada malam hari ini, perkumpulan kami pada malam hari ini, jadikan kafarah lidunubina, penghapus untuk dosa-dosa kami ya Allah. Begitu juga dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Jika dalam keadaan Engkau siksa, jika dalam keadaan Engkau himpit di dalam kubur ya Allah, detik ini juga kami memohon, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, bahagiakan di dalam barzahnya, pertemukan dengan Nabi Muhammad, pertemukan dengan Nabi Muhammad,
Kami gak akan mampu ya Allah memandang orang tua kami dalam keadaan Engkau siksa di dalam kubur. Jangan ya Allah. Maka detik ini juga kami memohon ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Angkat derajatnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, pertemukan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami yang masih hidup ya Rabb, panjangkan umurnya, bahagiakan hidupnya, berikan kesehatan, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami anak kebanggaannya, sehingga kami dicintai oleh mereka. Bahagiakan akhir hayatnya ya Rabb, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami anak yang dibanggakan oleh orang tua, yang mampu membanggakan orang tua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kemudian kita doakan semoga Sahibul Bait yang mengadakan acara ini, mudah-mudahan kita doakan keluarganya dijadikan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, rezekinya diperlancar oleh Allah, kemudian kehidupannya penuh dengan kebahagiaan duniawiyah wal ukhrawiyah. Bisirril Fatihah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.